Karena sebenarnya tidak ada senjata itu yang mematikan. Senjata secanggih apapun, ya, teknologi sehebat apapun, itu dikembalikan kepada manusianya. Maka tidak ada senjata pembunuh itu yang membunuh manusianya. Bahwa kalau kita melihat juga kita ini kan artinya peradaban yang sekarang ini kan kita didampingi dengan pengetahuan dan religi. Nah, bagaimana keduanya itu akan berlebur dalam satu peradaban yang akan menata kehidupan itu sendiri. Silakan. Ya, ini. Baik. Jadi pengetahuan, misalnya saya mulai dari sini ya, pengetahuan atau teknologi manusia dalam rangka untuk membangun peradaban itu jika tidak digandengkan dengan religius ya, keagamaan, pasti akan membawa malapetaka. Kenapa? Karena sebenarnya tidak ada senjata itu yang mematikan. Senjata secanggih apapun, ya, teknologi sehebat apapun, itu dikembalikan kepada manusianya. Maka tidak ada senjata pembunuh itu yang membunuh manusianya. Ya. Oleh karena itulah teknologi, kemajuan ilmu pengetahuan yang begitu pesatnya ya, yang dilakukan oleh manusia ini harus dibarengi dengan kedalaman religiositas yang tinggi atau yang dalam atau spiritualitas yang tinggi. Kenapa? Karena kalau tidak demikian kecanggihan teknologi itu akan mendatangkan malapetaka yang luar biasa itu loh. Jadi ibaratnya misalnya pisau aja ya, pisau yang sangat sederhana itu. Maka sebenarnya tidak ada pisau itu yang salah. Demikian pula tidak ada senjata nuklir yang salah. Yang salah itu perilaku manusianya yang tidak dikontrol oleh agama, yang dalam hal ini tidak ada iman, tidak ada ilmu yang sebenarnya tadi, kemudian tidak ada rasa atau nikmat ya, dan tidak ada ketaatan pada diri. Oleh sebab itu maka bagaimanapun seperti apa dibebaskan orang itu berteknologi, kemajuan perlombaan membuat senjata, peralatan ini itu dalam rangka untuk mempermudah kehidupan, tapi jangan sampai tidak dibarengi dengan keagamaan atau rasa agama. Maka kalau saya meminjam istilahnya Arstak ya, Arstak dan juga Glak atau Siwe Glak itu dalam karyanya Religion and Society and Intention itu beliau menunjukkan bahwa agama apapun itu dimensinya ada 5 ya. Kenapa agama itu menjadi malapetaka? Mohon maaf, ada agama itu menjadi malapetaka dunia, bahkan menimbulkan peperangan karena salah paham di dalam agama. Sebenarnya bukan agama yang menimbulkan peperangan, bukan agama yang menimbulkan kerusakan, tapi kesalahpahaman seseorang terhadap agama, kesalahpahaman terhadap doktrin agama yang prakteknya menjadi ekstremis, lalu menjadi radikal, dan bahkan puncaknya menjadi teroris ya. Teroris atas nama agama. Ini bukan agama. Agama tidak pernah mengajarkan kekerasan. Maka agama itu ada 5 aspek ya. 5 aspek yang mesti dipahami. Yang pertama, bahasa Islamnya itu al-aqlu ad-dini, yaitu aspek intelektualitas agama. Artinya apa? Kepahaman seseorang atau pengertian seseorang ketika menangkap teks agama. Ini diperlukan kecerdasan. Maka pikiran bagaimana untuk apa, pola pikir atau konstruk berpikir filosofis ini mau tidak boleh ditinggalkan ketika mendekati teks agama. Inilah aspek intelektualitas. Yang kedua, tidak cukup itu. Intelektualitas harus mengantarkan kepada pribadi spiritualitas
Apa itu? Yaitu ritus-ritus atau ibadat-ibadat agama secara syariah, ya, ritualistik nama atau aspek ritual. Ibadat, al-ibadat bahasa kita itu. Jadi al-aqlu ad-dini, intelektual ini hendaknya mengantarkan seseorang itu kepada al-ibadat secara yang sudah diatur oleh agama masing-masing. Maka orang pinter agama sementara tidak beribadah agama itu ngomong kosong. Artinya dia tidak akan, ini akan berbahaya. Maka orang pinter agama, pandai tentang agama, setelah itu dia harus beribadah agama. Beribadah agama berdasarkan ajaran-ajaran agama yang dianut. Kenapa? Karena ibadah agama ini akan melahirkan pada diri masing-masing seseorang itu apa yang disebut dengan asy'ur ad-dini atau rasa agama. Bagaimana seseorang itu mendapatkan rasa agama atau aspek mistikal ya, aspek mistikal agama. Rasa agama itu ketika seseorang itu melakukan ibadah agama. Artinya apa? Bahwa rasa agama seseorang hanya lahir dari ibadah. Ketika orang melakukan pendekatan diri kepada Tuhan, kepada sahyang apa gitu, maka dari situ akan timbul rasa agama dan ini akan menimbulkan, melahirkan sikap atau sifat kejujuran. Kalau rasanya tumpul, maka orang ini tidak akan menjadi mengkhianat. Omongnya dengan batinnya dengan rasanya tidak sama. Nah, rasa agama ini hanya bisa didapatkan dari ibadah agama. Ibadah agama tentu dilakukan secara benar atas dasar ini, intelektualitas atau kepahaman seseorang terhadap agama. Maka unsur intelektual lalu spiritual lalu kemudian mistikal atau rasa agama ini secara berurutan tidak boleh ditinggalkan, secara bersama-sama nggak boleh ditinggalkan. Kemudian yang keempat, setelah paham agama lalu beribadah agama, timbullah rasa agama pada diri seseorang itu. Selanjutnya akan timbul apa yang disebut dengan aspek al-aqidah atau al-iman atau ideologikal, semacam ideologi ya. Menjadi satu keyakinan diri yang kuat pada seseorang di dalam beragama. Nah, baru empat ini, jadi paham agama, ibadah agama, rasa agama, lalu percaya menjadi ideologi agama, akan melahirkan apa yang disebut dengan al-mu'amalat, ya, bahasa Islamnya itu, atau bahasa kita itu disebut dengan aspek sosial agama. Bagaimana dia berhubungan dengan siapa apa, bagaimana tanpa membeda tetap berlaku baik. Atas dasar keyakinan bahwa tidak ada ajaran agama apapun yang mengajarkan kejahatan. Semua agama mengajarkan kebaikan. Maka ajaran Islam, ajaran agama, din, bahasa Qur'annya itu pilarnya 3. Islam, kita nyebutnya kan Islam saja. Karena yang pertama itu, yang pertama disebut yang lahir pertama. Bersamaan dengan Islam itu ada iman. Bersamaan dengan iman itu ada ihsan. Islam itu adalah tatanan atau pola yang kelihatan, ya. Ajaran yang kelihatan, ritus-ritus, yang pokoknya yang kelihatan semuanya disebut dengan kebenaran. Kebenaran, lalu iman itu adalah yang tidak tampak pada diri kita. Ketepatan masing-masing seseorang ketika menangkap kebenaran. Ini benar lalu ditangkap oleh iman.